Sebelum kita berdoa, marilah kita panjatkan doa untuk sebelum belajar. Semoga belajar membaca doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Zahra. Ya Bu. Sebelum kita mulai untuk masuk ke materi, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Trikus Wondarin, hadir Ibu. Sinti Nurlaila, hadir Bu. Zara Aulia, hadir Bu. Alhamdulillah pada hadir semua ya, nggak ada yang nggak hadir. Ya Bu. Oke. Kalian tahu gak sih kita hari ini mau belajar apa? Belum tahu Bu. Belum tahu. Oke, Ibu kasih sekilannya sedikit dulu nih. Kalian pasti pernah kan ke pasar nemenin ibu kalian? Pernah Bu. Sering. Nah, iya kan sering kan tuh. Nah, kalian pasti juga sering dengar kan percakapan ibu kalian sama pembeli. Kayak gimana misal kayak gini. Bu, ini harganya berapa? Oh, ini harganya 100.000 Bu. Ah, 20.000 dapat kali. Itu pernah nggak? Pernah Bu. Nah, pernah tuh. Pernah. Itu lumayan loh, nawarin mahal loh. Pernah. Tapi nggak segitu juga ya mungkin ya, masih agak rendah. Nah, ada yang tahu nggak itu namanya apa? Saya Bu. Proses tawar menawar. Proses tawar menawar. Nah, jadi kita sekarang akan bahas tentang proses tawar menawar itu. Atau kalau misalnya dalam teks formalnya kita sebut dengan teks negosiasi. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang pengertiannya, udah pasti tuh ya. Terusnya ciri-ciri dari teks negosiasi itu, terus unsur-unsurnya, strukturnya, kaidah kebahasaan, dan yang terakhir langkah membuat teks negosiasi. Karena nanti di akhir akan Ibu kasih tugas untuk kalian membuat teks negosiasi. Baik Ibu. Nah, pengertiannya kalau menurut formalnya atau bahasa KBBI Indonesia, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau organisasi, dan pihak kelompok atau organisasi lainnya. Secara umum, negosiasi merupakan proses penetapan keputusan secara bersama antara beberapa pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Proses ini bertujuan untuk mencukupi kepuasan pihak-pihak yang berkepentingan melalui kompromi, sehingga perbedaan kepentingan yang ada dapat diselaraskan. Singkatnya, teks negosiasi itu teks untuk berunding yang dimana antara satu sama yang lainnya itu punya tujuan yang berbeda, keperluan yang berbeda. Kalau yang tadi Ibu kasih contoh, itu kan pembelinya ingin mendapatkan harga yang murah, dapat membeli barang dengan harga yang murah. Nah, kalau si penjualnya ini punya tujuan untuk menjual barangnya, kayak gitu. Makanya terjadilah teks negosiasi yang dimana sama-sama berbeda ya kepentingannya. Si penjual pengen dapat untung, si pembeli pengen dapat harga yang murah. Oke, selanjutnya di sini ada ciri-ciri dari teks negosiasi. Yang pertama, memiliki partisipan. Tentu dong kalau misalnya nggak ada satupun orang atau cuma ada satu orang doang, nggak akan kebentuk yang namanya teks negosiasi. Karena apa? Karena teks negosiasi itu ada dua orang dengan keperluan yang berbeda. Kayak gitu. Kalau misalnya satu doang, berarti dia cuma ada satu keperluan kan? Terus yang kedua, mencari jalan tengah atau solusi atas suatu permasalahan. Jadi karena tadi yang udah Ibu bilang, karena dua perbedaan ini, jadi kita cari nih jalan tengahnya tuh apa, biar nggak timbul yang namanya konflik. Nah, biar nggak ada tuh adu jotos atau tawuran gitu ya. Terus yang C atau yang ketiga, mengarah pada tujuan praktis. Terus ada yang keempat, memprioritaskan kepentingan bersama. Jadi nggak ada yang namanya egois antara satu sama lain. Kayak cuman si A doang nih yang terlalu penting gitu. Terus yang terakhir, menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Nah, ini kembali lagi yang keempat tadi, biar nggak ada yang namanya egois. Terus kita di sini unsur-unsur ya. Unsur-unsur apa sih? Ya. Unsur-unsur teks
si pembelinya ngajuin untuk harga yang murah. Terus habis itu dia nawar baru kan, habis itu dia nawar. Namanya pengajuan dan penawaran. Terus yang terakhir adanya kesepakatan sebagai hasil akhir dari negosiasi. Entah itu diterima atau enggak diterima, itu berarti hasil negosiasi. Nah, kita lanjut ke strukturnya. Yang pertama ada orientasi. Biasanya kita basa-basi dulu kalau misalnya jadi mau beli barang atau dan sebagainya, negosiasi. Ungkapin dulu nih apa tujuan kita. Terus yang kedua, permintaan atau pengajuan, sama kayak tadi, permintaannya untuk harga yang murah, untuk mendapatkan harga yang murah dan ngajuin harganya berapa. Terus yang ketiga, pemenuhan. Yang ketiga ini berarti gimana sih respon si penerima pengajuan ini, apakah dia terima atau enggak, kayak gitu. Terus yang keempat, persetujuan. Nah, ini baru nih akhirnya kayak gimana, apakah diterima atau enggak dari si penawarannya itu. Terus yang penutup, nah ini udah kayak misalnya kalau misalnya habis beli jadi oh iya Bu, makasih ya gitu. Itu namanya penutup. Lanjut kita ke kaidah kebahasan dari teks negosiasi. Yang pertama, keberadaan kalimat berita, tanya, dan perintah hampir berimbang. Ini biar meyakini kita kan kalau misalnya minta ke orang lain itu biar orang lain itu makin percaya sama apa yang kita minta untuk dinego itu. Terus banyak menggunakan kalimat yang menyatakan keinginan atau harapan. Ini juga sama tujuannya biar orang lain itu lebih yakin untuk mempercayai kita. Terus yang ketiga, banyak menggunakan kalimat bersyarat, yakni kalimat yang ditandai dengan kata jika, bila, kalau, seandainya, dan apabila. Kayak kalau saya nggak beli ya udah gitu. Kalau ini harganya nggak bisa diturunin ya udah saya nggak beli gitu. Terus yang terakhir, banyak menggunakan konjungsi penyebabkan atau kausalitas. Nah, kita udah pada paham belum ini tadi dari yang Ibu jelasin? Paham. Sebelum kita lanjut ke penugasan atau langkah-langkah membuat, ada yang mau ditanyain nggak dari materi kali ini? Ibu, Apa? tes negosiasi itu sama aja kayak diskusi nggak sih Bu? Oh, soal diskusi ya? Itu beda ya. Teks negosiasi itu kan dia punya dua orang yang keperluannya berbeda dan tujuannya juga berbeda. Nah, kalau teks diskusi itu dua orang ini walaupun punya keperluan berbeda tapi tujuannya masih sama, kayak gitu. Itu bedanya di situ, di bagian tujuannya. Oke? Udah menjawab belum, Siti? Sudah menjawab, terima kasih Bu semua. Nah, terima kasih juga Siti. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Sudah Ibu. Udah. Oke, kita langsung aja ke langkah-langkah membuat ya. Yang pertama ada persiapan dan perencanaan. Kalian tentuin dulu nih kalian mau bahas apa di teks tersebut. Lalu yang kedua, menentukan pihak atau partisipan. Kalian tentuin ini siapa yang jadi ini, siapa yang jadi itu. Terus yang ketiga, menentukan konflik atau perbedaan keinginan. Konfliknya nih apa? Terus yang keempat, menyusun draft dialognya. Oke. Ibu kira kalian sudah pada paham ya dengan tugasnya? Sudah Bu, paham. Kalian boleh sekarang untuk menulis teks negosiasinya, terus nanti kalian maju ke depan ya untuk meragakannya. Berkelompok 2 orang. Oke Bu. Iya nih. Ini kartunya ya. Kalian boleh pilih.
bisa menutupi modal saya. Ya paling saya hanya bisa sampai 270, Bu. Ya sudahlah, yang penting laku terjual. Walaupun untung sedikit saja. Saya bungkus dulu ya. Terima kasih, Bu. Ini uangnya. Terima kasih kembali, Kak. Oke, tepuk tangan untuk